Halo semua, selamat datang di podcast Jurnal CSR. Senang sekali siang hari ini, walaupun terik luar biasa ya. Kita hari ini berada di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Pertamina EP Cepu JTB. Luar biasa, saya sudah ditemanin Pak Ediarto, Community Relation dan juga CSR Pertamina EP Cepu JTB. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan situasinya agak berbeda. Jadi kita podcast di peternakan ayam. Di sini ada produk telur nih. Jadi nanti kita akan banyak cerita Pak. Apa sih sebetulnya stories ataupun cerita di balik produk telur ini? Gimana? Begitu ya Pak ya? Ya. Ya mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait telur yang ada di sini, boleh diceritakan terlebih dahulu Pak. Sebetulnya Pertamina EP Cepu JTB ini sebetulnya aktivitas operasinya seperti apa, kemudian gambaran umum wilayah Pak yang ada di lokasi operasional Pertamina EP Cepu di JTB ini seperti apa? Baik, ya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Bojonegoro yang sumuk dan panas ya. Ya. Jadi sebelum kami menceritakan tentang apa itu asal usul telur ya. Iya. Jadi kita banyak ngobrol terus sama ayam nih. Iya. Jadi bukan duluan telur atau ayamnya bukan itu. Enggak, ya? Lama nanti kalau harus kayak gitu. Ya. Jadi PT Pertamina EP Cepu Zona 12 ini merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero ya, yang mana wilayah kerja kami adalah di Blok Cepu. Yeah. Di Blok Cepu ada 2 blok yang kami operate di situ. Yang pertama di Blok Banyu Urip, yang mana di sana Pepsi Zona 12 sebagai partner aktif dalam pengelolaan operasional Banyu Urip yang memproduksi minyak. Nah, itu kami sebagai partner aktif dengan ExxonMobil Cepu Limited. Okay. Nah, kemudian kalau untuk di JTB, Pepsi Zona 12 sebagai operator, yang mana di JTB ini kami sedang tahap penyelesaian menuju on stream untuk gas. Gitu. Jadi suasananya memang di Kabupaten Bojonegoro seperti ini ya. Operasional dari JTB ini berada di 4 desa utama ya. Ada Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem, kemudian Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Desa Pelem, Kecamatan Purwosari, dan tempat kita saat ini adalah di Desa Dolo Gede, Kecamatan Tambarjo. Oke, berarti tempat ini adalah salah satu wilayah operasional juga ya Pak? Betul. Jadi ini kita berada di salah satu desa yang mana wilayah area operasi dari JTB, Jambaran Tiung Biru Project gitu. Baik, siap Pak. Mungkin hari ini teman-teman juga akan bertanya Pak, apa kaitannya oil and gas company dengan telur begitu ya? Ini kalau ditarik begitu kan sebetulnya ini bentuk kontribusi perusahaan di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Pak. Yeah. Nah, bisa digambarkan Pak alasannya kenapa kemudian salah satu yang dilakukan adalah pemberdayaan peternak ayam ini gitu. Mungkin ada program-program yang lain. Nah, komitmen perusahaan dalam hal untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan ini seperti apa begitu Pak? Ya, Pepsi sebagai salah satu industri hulu migas ya, kami berkomitmen untuk selalu menumbuh kembangkan masyarakat di sekitar area operasi kami. Jadi kita tidak sekedar menjalankan operasi, mengejar profitabilitas, tetapi kita juga memperhatikan masyarakat sekitar operasi kami. Karena tidak mungkin kita melangkah maju sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat sekitar, kan begitu. Jadi menurut kami pembangunan berkelanjutan yang mana kami bisa berkontribusi di dalamnya adalah salah satu modal penting bagi keberlanjutan sebuah operasional dari perusahaan seperti itu. Ya, jadi artinya ini juga sebagai salah satu upaya ya Pak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Betul sekali. Peningkatan ekonomi daerah dan seterusnya gitu ya. Di luar bagaimana proses operasional bisa berjalan dengan lancar begitu. Nah, kalau kita bicara CSR juga Pak, nih mungkin ada pilar-pilarnya, mungkin dari pilar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan juga lingkungan hidup. Seberapa penting sih Pak sebetulnya pilar-pilar tadi, aspek-aspek tadi di dalam operasional bisnis dari EP Cepu di JTB Project ini Pak? Ya, kami memandang bahwa di sekitar area Project JTB ini masih banyak sekali
program-program pembangunan dari pemerintah daerah yang kami bisa berkontribusi di sana ya, ya di berbagai bidang ya. Ada di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemudian lingkungan. Nah, semua di berbagai aspek. Alhamdulillah sejak kami berada di Bojonegoro sebagai operator di JTB ini, kami selalu berperan aktif, selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat. Ya. Karena sekali lagi kontribusi kami di dalam menumbuh kembangkan masyarakat sekitar area operasi kami menjadi hal yang sangat penting yang tidak bisa kita elakkan. Tentunya kami tidak mungkin hanya memikirkan aspek teknis saja, tetapi ada non teknis di luar itu yang harus juga kami perhatikan gitu. Karena sekali lagi people, planet, and profit itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan satu-satu kan begitu ya. Semuanya saling berkaitan kan begitu. Betul. Dan kalau mungkin bisa dilihat Pak, sejauh ini bagaimana sih dengan adanya berbagai macam program ya, khususnya program CSR di wilayah sekitar operasi itu berdampak terhadap dukungan masyarakat dengan operasi yang dijalankan? Ya, alhamdulillah banyak sekali dukungan yang kami dapatkan sehingga Pepsi bisa sampai akan boleh dibilang saat ini adalah detik-detik akhir penyelesaian proyek JTB menuju on stream ya. Dan tentunya perjalanan itu tidak mungkin bisa terwujud tanpa dukungan masyarakat ya. Karena selain ada izin formal, itu semua proyek JTB ini bisa berjalan lancar. Kalau izin formal yang kelihatan aja Pak ya. Kelihatan aja ya kan itu. Karena di sini kita juga mendapatkan izin sosial ya, social license to operate, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kami mendapatkan dukungan yang sangat-sangat baik dari masyarakat sekitar gitu ya. Dan yang saya baca menarik, salah satu program yang dijalankan adalah program budidaya 7.000 ekor ayam petelur ini contohnya. Nah ini ceritanya gimana bisa nemu potensi ayam petelur dan kemudian diangkat menjadi salah satu program unggulan di Pertamina IP Cepu JTB ini Pak? Iya, betul Mas Unggul ya. Jadi sebenarnya budidaya ayam petelur ya ini saya tarik agak ke belakang. Siapa? Kita ketahui Bojonegoro ini terkenal dengan daerah yang panas ya, atau sumuk kan gitu. Kelembapannya sangat tinggi ya. Nah, budidaya ayam petelur itu identik dengan dibudidayakan di kawasan yang relatif lebih sejuk dengan temperatur yang maksimal di bawah 30 derajat. Padahal kita ketahui di Bojonegoro ini rata-rata 35 derajat ke atas. Nah, awalnya memang menjadi anomali, Mas Unggul. Kami melakukan budidaya ayam petelur ini istilahnya agak out of the box gitu ya, di luar dari habit yang seharusnya ada di sini kan gitu. Namun kami berangkat dari bahwa kebutuhan telur di Kabupaten Bojonegoro ini per tahun itu mencapai 80.000 ton. 80.000 ton per tahunnya. Namun dari info dari Dinas Perindak waktu itu ya dan Dinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro bahwa Kabupaten Bojonegoro itu hanya mampu memproduksi telur melalui para peternak lokal ya di Bojonegoro itu sekitar tidak ada 10%-nya Mas gitu. Jadi sekitar 12.000 ton per telur kan gitu. Nah di situ kami mencoba untuk mulai berpikir ini kan sebuah pasar, peluang pasar yang sangat besar kan, opportunity ya, peluang yang sangat besar. Kenapa tidak kita coba gitu ya dengan melibatkan masyarakat sekitar area operasi kami untuk ayo kita coba budidaya ayam petelur ya. Masalah alam memang karunia Tuhan seperti ini tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Ya. Lalu apa yang bisa kita perbuat kan gitu. Akhirnya kami mencoba untuk melakukan budidaya ayam petelur dengan berbagai terobosan, berbagai inovasi yang alhamdulillah perjalanannya hanya 1.500 ekor Mas Unggul. Awalnya Pak? Awalnya hanya 1.500 ekor sebagai trial and error ya. Waktu itu di satu BUMDes ya, satu BUMDes Makmurjo di Desa Bandungrejo ya. Di sana awalnya kita tidak langsung budidaya ayam petelurnya Mas. Kita coba untuk berdiskusi ya. Kemudian ada waktu di satu diskusi ya kita menemukan filosofi menarik dari telur kan begitu ya. Gimana Pak? Bahwa sebutir telur ini apabila pecah
dari kekuatan dari luar itu artinya adalah berakhirnya suatu kehidupan kan gitu. Iya. Tapi kalau telur ini pecah dari energi dari dalam, berarti itu artinya awal dari suatu kehidupan kan gitu ya. Iya. Nah, ini menjadi penyemangat kami bersama kawan-kawan BUMDes ya. Oke, kalau memang mau kita coba mungkin piloting kita coba 1.500 waktu itu. Tentunya setelah capacity building, setelah analisa usaha, setelah pendampingan, kita ajak diskusi potensinya bagaimana, resikonya bagaimana, semua itu akhirnya itu dilakukan sebelumnya itu berjalan. Iya, itu. Seperti itu kisah awalnya. Ya, dari 1.500 kemudian bagaimana Pak hasilnya? Di fase pertama 1.500 itu ya namanya masih awal ya. Iya. Ada banyak tantangan ya waktu itu ya. Misalkan mulai dari teknik budidayanya sendiri kami masih benchmark ke tempat lain. Namun ternyata apa yang bagus diaplikasikan di tempat lain belum ketika tentu, bawa ke sini ternyata belum tentu bagus juga gitu ya. Misalkan model vaksinasinya bagaimana, kemudian cara treatment suhunya bagaimana, itu kami harus berinovasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sini kan gitu. Dari 1.500 mortality-nya sangat tinggi awal-awal itu. Oh gitu di awal. Ya karena memang ada kesalahan ya, ada kesalahan juga waktu itu sempat ada kesalahan yang menjadikan itu sebuah pembelajaran buat kami bersama teman-teman BUMDes ya. Ternyata vaksinnya waktu itu yang diberikan ke ayam petelur itu salah gitu. Jadi vaksinnya itu ditaruh di freezer, vaksin beku gitu ya. Jadi percuma gitu. Itu kesalahan fatal ya memang teman-teman anak kandang yang pengelola BUMDes kan memang basicnya dari nol ya. Mereka yang awalnya adalah sama sekali tidak mengenal budidaya ayam petelur ya, para pemuda-pemuda yang mungkin hanya punya kemauan dan semangat. Nah, itu menjadi modal utama untuk kemudian kami belajar. Dari 1.500 awal memang kita akui mortalitasnya sangat tinggi, mencapai hampir 6% waktu itu ya. Harusnya idealnya tidak sampai 5% ya. Kemudian alhamdulillah itu berjalan sehingga terjadi yang namanya regenerasi ayam. Nah, ketika regenerasi ayam itulah kemudian kami sudah punya banyak pelajaran dari 1.500 pertama, akhirnya dari 1.500 tahap kedua kemudian di tahun 2020 menjadi 3.000 gitu. Peningkatannya. Ya, jadi dari penjualan itu kemudian kita saving segala macam dengan mekanisme keuangan yang ya jujur aja di awal-awal memang secara profitabilitas masih harus ikat pinggang teman-teman BUMDes ini kan gitu ya. Akhirnya bisa regenerasi menjadi 3.000 sampai 4.400. Itu yang di 2020 4.400. Kalau boleh tahu Pak, profil daripada mitra ya di dalam program budidaya ini siapa saja Pak? Siapa yang dilibatkan dan seterusnya Pak? Ya, alhamdulillah di perjalanannya dalam budidaya ayam petelur ini Mas Unggul, ada banyak pihak yang sangat respect, yang sangat antusias ya. Kami melibatkan salah satu NGO lokal yang memang sangat getol di dalam bidang pendampingan pemberdayaan ya. Ada kawan-kawan dari ITFOS ya. Mereka lah yang kemudian mengorganize, yang mengadakan sekolah desa namanya waktu itu ya. Jadi dalam 1 minggu ada pendampingan hampir 3 kali pertemuan gitu ya. Jadi disitulah terjadi seleksi alam ya para yang niat ya, yang punya passion akhirnya bertahan. Akhirnya keluar lah. Kemudian selain NGO lokal kita juga mendapatkan dukungan dari dinas peternakan ya, yang mana dari dinas peternakan mendedikatkan 1 dokter hewan yang siap setiap saat untuk kami semua mitra binaan Pak? Iya, untuk semua mitra binaan. Untuk kami berkonsultasi, ini aja kejadian unggas dengan begini bagaimana treatmentnya segala macam setiap saat. Kemudian ada tentunya dari Bapeda Bojonegoro ya, selaku perencana pembangunan daerah. Kemudian yang sangat berperan lagi adalah dari Pemdes, Mas Unggul. Karena tanpa dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat desa ya tidak mungkin program ini bisa berjalan. Ya jujur saja karena lahan yang dipakai untuk budidaya ayam petelur ini kandangnya merupakan lahan tanah kas desa yang kemudian dialihfungsikan sebagai salah satu modal dalam pendirian unit usaha budidaya ayam petelur ini kan begitu. Baik. Unit usaha ini di bawah badan usaha milik desa atau seperti apa Pak mekanismenya? Ya, budidaya ayam petelur ini salah satu unit usaha BUMDes, badan usaha milik desa. Jadi alhamdulillah sampai di tahun 2022 ini ada 4
BUMDes binaan kami ya. Di Desa Bandung Rejo kita ada BUMDes Makmur Rejo, di Desa Dolok Gede ada BUMDes Bumi Makmur, kemudian di BUMDes Kaliombo dan BUMDes Kacangan yang semuanya memiliki unit usaha yang sama, yaitu unit usaha petelur. Budidaya ayam petelur. Sehingga di area sekitar yang kebetulan desanya berdekatan ini semacam menjadi klaster Ekosistem ya. Iya, mereka saling apa istilahnya saling ngangsu kawruh gitu ya, saling menanyakan kalau di situ bagian di sini bagianan, dan alhamdulillah sampai sekarang strategi market pasarnya dalam menguasai penentuan harga juga mulai punya power di punya sana, insting gitu. juga akhirnya. Gitu. Karena tidak lagi memasarkan sendiri-sendiri tetapi terkoordinir dengan baik mereka gitu. Ini yang menarik karena memang dari awal programnya juga sudah dari proses partisipasi ya Pak, karena memang sudah rembut pendapat dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada tadi sekolah desa yang juga sudah dijalankan untuk ajang sebagai peningkatan kapasitas dan seterusnya. Dan akhirnya terakomodir, terkonsolidasi menjadi satu klaster, punya satu komoditas yang unik. Nah, selama ini kendalanya Pak, baik secara teknis maupun non teknis dalam pemberdayaan peternakan ayam petelur ini seperti apa Pak? Ya, kendala mungkin betul ya, secara non teknis dulu mungkin ya. Secara non teknis ini yang paling signifikan atau enggak Pak? Kalau paling signifikan ya. Oh gitu. Kalau kendala teknis itu sesuatu yang biasanya mudah di solvingnya, sangat mudah gitu. Misalkan suhu, treatment suhu bagaimana. Itu sudah jelas gitu ya. Sudah jelas, indikator laboratoriumnya sudah jelas. Namun yang non teknis ini yang memang terkadang namanya kita mengorganize banyak pihak ya, banyak orang, tentunya tidak semua suara itu menjadi suara yang memberi semangat terkadang ya. Itu pasti ya, karena ada pendapat atau suara-suara yang mungkin dia istilahnya gembosi di awal. Nah, kemudian ada juga model yang di dalam pertengahan perjalanan pemberdayaan itu, pendampingan itu yang namanya apa ya? Kembali lagi ke kejujuran pengelola kandang segala macam. Itu memang yang kemudian harus bagaimana hal yang kecil ini. Kalau sirkulasi pendampingan itu masih kecil, itu biasanya tidak mensahwati Mas Unggul. Iya, karena potensi ekonominya masih kecil. Tapi ketika sudah besar, itu biasanya ya mensahwati kan gitu ya, profit share-nya. Nah, itu kemudian kami kendala yang paling besar di sana memang. Di awalnya mungkin awalnya penuh kesemangatan, kemudian seakan-akan akan mudah semua ya. Jadi seperti lagunya. Lagu siapa Pak? Di awal-awal kukira tak ada kendala gitu ya, ternyata di tengah-tengah ya ada kendala juga ya gitu. Nah, kendalanya lebih ke yang non teknis ya. Sekali lagi makanya di situ kami belajar bahwa pentingnya melakukan komitmen di awal Mas. Bersepakat ya, semua pihak harus bersepakat tentang BUMDes, pengembangan BUMDes ini bagaimana. Dan itu harus tertuang secara firm gitu ya, disepakati oleh semua pihak. Sehingga ketika itu berjalan sudah ada sistem yang establis, siapapun yang mengelola kandang, mengelola budidaya ya akan sama sistemnya kan begitu. Itu yang awal-awal yang membentuk sistem, itulah yang memang kami sangat sulit. Butuh effortnya di situ Pak. Gitu ya. Butuh perjuangan gitu. Artinya siapapun yang nanti akan mengelola, sistem sudah terbentuk, tinggal bagaimana kemudian menangkap peluang yang lebih besar dan scale up bisnis ini ya Pak. Betul. Iya, mungkin Pak kalau kita lihat proyeksinya ke depan, bagaimana kemudian ketersediaan telur ini di klaster yang tadi sudah disampaikan itu menjawab kebutuhan pasar nih sejauh ini, kira-kira proyeksinya ke depan seperti apa Pak? Khususnya untuk di Kabupaten Bojonegoro nih. Ya, tentunya mengingat sangat besarnya gap antara produk si telur di Bojonegoro dengan kebutuhan pasar ya. BUMDes di klaster ini tentu kan sangat jauh dari untuk mencukupi ya keseluruhan kebutuhan ya. Namun alhamdulillah ya, dengan keberhasilan unit usaha BUMDes dengan budidaya ayam telur ini banyak juga menginspirasi ya masyarakat sekitar untuk mereplikasi apa yang kami lakukan, Mas Unggul. Jadi ketok tularnya betul. Pak. Jadi karena mungkin itu budidaya ayam petelur ternyata bisa loh dilakukan gitu. Sehingga ada beberapa warga yang melakukan budidaya secara individu. Dan itu menurut kami sangat bagus. Karena satu sisi itu akan men-scale up volume produksi telur di Bojonegoro, di satu sisi juga
memiliki bisa meningkatkan taraf pendapatan ekonomi mereka juga ya. Nah selain itu ke depan proyeksi kami tentunya adalah hilirisasi, Mas Unggul. Karena kami tidak mungkin hanya BUMDes ini hanya bergerak di budidaya ayam petelur saja. Ya kami memiliki plan untuk kedepannya itu bagaimana telur yang dihasilkan ini tidak hanya dijual dalam bentuk telur kan gitu ya. Ada produk turunan. Ada produk turunan. Itu salah satu yang proyeksi kami kedepannya ya. Sehingga ketika harga telur dibanding biaya produksinya tidak sebanding, itu bisa tertolong dengan hilirisasi produk tadi gitu. Ya, itu strategi yang luar biasa. Mungkin yang semoga kita doakan bersama Amin, Pak. ya. Di waktu ke depan bisa terwujud ya. Kemudian kita juga baca-baca Pak, salah satu program yang dijalankan itu adalah Agro Silvopastura ya. Agro Silvopastura ya. Itu juga dijalankan di daerah sekitar wilayah operasional. Nah itu bisa diceritakan Pak, mungkin dari latar belakangnya kenapa kemudian muncul ide itu sampai kemudian sekarang juga sudah berjalan gitu. Ya betul Mas Unggul. Agro Silvopastura ini sebuah program yang berangkat dari yang mana area proyek kami, terutama yang namanya GPF, Gas Production Facilities kami itu berada di area wilayah hutan. Nah, dahulu sebelum kedatangan ada proyek, masyarakat sekitar adalah penggarap lahan hutan tersebut kan begitu ya. Nah, otomatis dengan keberadaan proyek terdapat beberapa kepala keluarga masyarakat desa hutan ya, itu yang kehilangan opportunity untuk menggarap lahan tersebut kan begitu ya. Nah, meskipun sebenarnya penggarap lahan hutan itu berkontraknya itu dengan perhutani. Jadi dan Pepsi sendiri sebenarnya sudah secara aturan ya, secara ketentuan itu sudah comply dengan aturan yang diterapkan oleh KLHK, yaitu mengganti luasan lahan hutan yang dipakai proyek di tempat lain kan, dan itu sudah dilakukan. Namun kan kita tidak bisa tutup mata, meskipun itu secara formal kita sudah penuhi, sudah comply, tetapi kita melihat ada masyarakat yang secara opportunity dia kehilangan opportunity untuk mengkultivasi lahan tersebut kan begitu ya. Sehingga terpikir bagi kami untuk kemudian bagaimana masyarakat ini kita mau ajak apa kan begitu ya. Sehingga dan diskusi kemudian kami libatkan dengan pihak perhutani, Mas Unggul. Nah, dari pihak perhutani di sana ternyata ada sebuah lahan yang itu merupakan secara hukum itu secara undang-undang ya, itu adalah area hutan yang tidak boleh dikultivasi dengan tanaman musiman, yaitu namanya KPS, kawasan perlindungan setempat. Nah, KPS ini kan hanya boleh ditanami tanaman tegakan. Bahkan pohon yang sudah tumbang pun di area KPS itu tidak boleh diambil sebenarnya. Nah kami berpikir lagi, kalau kita hanya menanam pohon yang kemudian pohon itu tidak memiliki nilai ekonomi. itu juga belum memecahkan masalah ini kan begitu ya. Akhirnya kami diskusi waktu itu dengan perhutani, dengan dinas kehutanan juga ya. Itu bagaimana agar pohon yang ditanam itu tidak hanya memiliki nilai konservasi, tapi memiliki nilai ekonomi. Sehingga muncullah ide untuk melakukan penanaman pohon tegakan yang memiliki buah, yang buah itu bisa dikomersilkan gitu. Sehingga muncullah setelah melalui analisa tanah, studi segala macam. Itu dilakukan semua. Dilakukan semua di awal, sehingga apa nih yang paling cocok. Kemudian kita juga benchmark ke lingkungan sekitar, tanaman apa di Bojonegoro yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tetapi secara penanamannya, perawatannya juga visible untuk dilakukan, sehingga muncullah kesepakatan untuk budidaya pohon kelengkeng gitu. Yaitu 2.500 pohon kelengkeng di area kawasan perlindungan setempat kan begitu. Luar biasa, 2.500 pohon kelengkeng. Kemudian dari program yang dilakukan itu yang mengelola siapa Pak untuk budidaya tadi? Dari budidaya pohon kelengkeng ini dikelola oleh masyarakat yang dulu menggarap lahan yang kami pakai untuk proyek itu, yang mana mereka terhimpun di dalam sebuah lembaga namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Nah, dengan LMDH inilah kemudian kami mereka yaitu
yang mengelola budidaya kelengkeng ini. Selain melakukan perawatan, melakukan penanaman, mereka juga sekarang alhamdulillah sudah mahir membuat pupuk kompos, kemudian mahir membuat bibitnya secara mandiri. Apabila ada kematian pohon kelengkeng, penyulamannya bagaimana itu sudah secara mandiri sudah dilakukan. Secara mandiri, jadi tidak minta ke siapapun yang dianggap memiliki pendanaan untuk memberikan bantuan tanaman, bukan begitu ya. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan LMDH ya, ada LMDH Rimba Tani di Desa Bandungrejo dan LMDH Ngasem di Desa Ngasem. Dua LMDH inilah yang mengelola. Ya. Jadi selain penanaman pohon kelengkeng sebagai konservasi yang memiliki nilai ekonomi, saat ini sedang berlangsung juga yaitu kami mendirikan budidaya kambing di tengah hutan. Ini menarik nih. Ini budidaya juga, kambing di tengah hutan, iya, Pak. Jadi aksesnya lumayan, Mas Anggul. Dari sini jalan lumayan, Pak. Sekitar 3 kilo kalau jalan kaki ya. Gitu. Ya, itu apakah dilepas begitu atau seperti apa, Pak? Sementara kita membuat dalam bentuk kandang komunal gitu ya. Jadi tidak dilepas liar tetapi ada dibatasi. Batas. Ya, seperti itu. Dengan di dalamnya itu kita penuhi kebutuhan air sama pakan rumputnya gitu. Hijauan-hijauan rumput yang selain berfungsi sebagai semak di hutan itu juga bisa menjadi pakan dari kambing itu sendiri gitu. Iya, kalau saya tangkap tadi Pak, ada 2 hal yang mungkin bisa saya garis bawahi ya. Yang pertama, program yang dijalankan itu semua berupaya untuk meminimalisir atau memitigasi dampak daripada operasi atau menggantikan apa yang sudah menjadi lahan ya di dalam proyek yang dijalankan ini. Kemudian yang kedua juga dilakukan local economic development mungkin ya. Dari program-program baik budidaya ayam petelur maupun juga tadi kambing di tengah hutan dan juga ada produk pohon kelengkeng yang juga ditanam gitu Pak. Nah dari program-program tersebut Pak, dampak apa sih yang paling signifikan dirasakan oleh masyarakat terhadap hadirnya program-program tersebut Pak? Ya, ada 2 dampak sebenarnya ya. Dampak utama yaitu dampak ke masyarakat itu sendiri dan dampak bagi perusahaan ya. Bagi masyarakat tentunya mereka memiliki opportunity yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan kan begitu ya. Ada opportunity baru untuk peningkatan mata pencaharian mereka kan begitu ya. Bagi masyarakat sekitar operasi. Yang mana dulu mungkin semua orang udah pernah melihat pohon kelengkeng itu bisa ditanam dan berbuah. Tapi bagaimana itu dikembangkan secara masif, secara dalam jumlah industri itu yang belum terfikirkan. Itu menjadi sesuatu yang baru yang menjadikan dampak positif selain memiliki fungsi konservasi juga memiliki nilai ekonomi. Ya. Kemudian budidaya ayam petelur ya. Kita melihat dulu sekali lagi di Bojonegoro hampir tidak ada yang percaya bahwa budidaya ayam petelur itu bisa dilakukan di Bojonegoro kan begitu. Mematahkan pandangan publik. Iya gitu. Dan ini menjadi semacam jendela yang baru bagi opportunity untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ya terbukti dengan banyaknya sekarang beberapa warga yang mereplikasi budidaya ayam petelur secara mandiri kan gitu. Nah, tentunya semua itu tidak hanya memiliki dampak positif bagi para peternak itu sendiri, tapi bagi para toko kelontong di sekitarnya itu mendapatkan harga yang lebih murah karena dekat, karena mata rantai transportasinya cukup dekat. Selain itu mereka juga mendapatkan telur yang relatif segar, yang fresh, yang dari kandang langsung. Akan jauh lebih baik ketimbang telur itu didatangkan dari wilayah lain yang kemudian mengalami digudangkan segala macam. Mereka bisa tahu secara langsung peternakannya seperti apa. Betul Mas Unggul. Jadi ada banyak sekali ya, selain nilai-nilai ekonomi ada nilai edukasi juga. Misalkan di area KPS itu baru nyadar bahwa ternyata di kanan kiri sepanjang badan sungai kalau ngomong program agro silvopastura ya itu tidak boleh ditanami tanaman musiman, harusnya adalah tanaman-tanaman tegakan yang tetap memberikan kelestarian bagi aliran sungai itu kan begitu ya. Nah itu sekarang mulai muncul awareness, kesadaran tentang lingkungan bahwa bagaimana kita mengkultivasi suatu lahan tapi tidak merusak fungsi lahan itu sendiri segala macam itu. Jadi
Itu sih beberapa dampak ya, yang secara langsung kita saksikan, Mas Unggul. Baik, tadi beragam sekali, mulai dari ada transfer knowledge di sana, membukakan kemudian pandangan masyarakat terhadap potensi yang sebetulnya sudah ada di masyarakat, tapi kemudian digali kembali. Betul. Kemudian yang ketiga juga masyarakat juga teredukasi dengan beberapa pengetahuan baru yang kemudian melengkapi program pemberdayaan ekonomi ini. Tantangannya Pak secara umum di beberapa program tadi seperti apa, dan juga mungkin bisa disampaikan harapannya terhadap program baik yang budidaya ayam petelur maupun juga program yang lain Pak. Oke. Tantangan yang paling besar adalah penerimaan sebenarnya Mas Unggul. Karena sebenarnya kita tahu ya bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengajarkan apapun ke orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak untuk orang itu mengenali apa yang ada di potensi yang ada yang telah ada pada dirinya kan begitu. Itu tantangan tersendiri di dalam sebuah pemberdayaan menurut kami. Di sini mayoritas adalah masyarakat petani, peternak ya. Sejak lahir mereka sudah menekuni bidang itu. Kemudian kita hadir hanya dengan mengedukasi aja tidak cukup. Tantangannya adalah bagaimana kita hadir dan memberikan sebuah contoh keberhasilan. Karena setelah berhasil, orang lain akan meniru apa yang kita lakukan, itu akan lebih mudah daripada mengeduket dari nol gitu. Dan itu memang harus tetap dilakukan, tidak mungkin tidak kan gitu. Nah, tantangan berikutnya adalah mengenalkan bahwa belum semua pihak tentunya ya sadar bahwa mendengar kalimat CSR itu seolah-olah kita datang sebagai sinterklas memberi hadiah sebagai malaikat ya. Tentunya bukan konsepnya, bukan seperti itu ya. Tantangan mensadarkan bahwa CSR itu adalah harusnya menjadi sebuah tools untuk sebuah keberlanjutan. Itu yang paling penting. Jadi tidak hanya bagaimana masyarakat mendapat sesuatu dari perusahaan atau given atau sesuatu yang hadiah, tapi tantangannya adalah yang paling penting untuk dilakukan sebuah pemberdayaan menurut kami adalah keterlibatan secara aktif dari masyarakat untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa program ini bukan dari perusahaan, program ini program milik kita bersama. Rasa underbani, ownership, memiliki terhadap sebuah program yang kita realisasikan itu menjadi tantangan yang paling besar untuk kami gitu. Nah, harapan kami sih ke depannya saya yakin ya semua masyarakat ketika ada sesuatu contoh baik yang baru yang berhasil, itu insya Allah akan menjadi pembelajaran untuk yang lainnya agar ayo ternyata kita bisa loh melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk kehidupan yang lebih baik lagi kan begitu ya. Iya, luar biasa tadi jadi mulai dari bagaimana kemudian kita menjadi enabler ya. Pemungkin di tengah apa yang sebetulnya sudah menjadi potensi dari masyarakat, kemudian kita dalamin kembali, kita coba kerjakan secara lebih profesional begitu ya Pak, dengan pengetahuan tambahan. Itu menjadi satu hal yang butuh effort yang panjang, butuh kesabaran juga mungkin ya. Kalau dari community relation dan juga CSR, tantangannya secara pribadi seperti apa Pak? Jadi tantangannya secara pribadi mungkin masyarakat di sekitar operasi kami melihat kami datang gitu, masih banyak yang kemudian wah kita mau dapat apa ini kan gitu. Jadi paradigma itu dulu sangat kuat, tapi alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ini paradigma pola pikir spontan itu sudah mulai terkikis ya. Karena kami selalu mencoba untuk mengajak berpikir apa namanya ayo kita memulai sesuatu, berpikir investasi gitu. Jangan berpikir spontan gitu. Kalau berpikir spontan, masyarakat akan terbiasa kepada proposal habit kan gitu. Dikit-dikit proposal, kirim proposal kan gitu. Bukan begitu. Itu tidak akan membawa ke ranah kemandirian kan begitu. Jadi secara pribadi, secara formal maupun informal kami selalu memfeeding apa yang ada di masyarakat itu. Ayo kalian punya sesuatu loh untuk kemudian menjadi mandiri. Tidak semua dari masyarakat akan bisa terlibat bekerja di proyek. Dan yang terlibat di proyek pun tidak akan selamanya bisa bekerja di proyek. Karena ada life cycle proyek yang pasti akan berakhir. Itu selalu kami sampaikan, dan alhamdulillah itu tidak semua pemuda ya, tidak semua masyarakat kemudian tergiur untuk di proyek juga ya. Buktinya ada beberapa ya, ada banyak pemuda itu yang ketika direkrut di sebuah proyek itu dia lebih enjoy menekuni di bidang bengkel gitu misalkan. Itu juga ada ternyata. Artinya
kita memerlukan champion itu untuk kemudian champion itu meledak lebih besar, menginfluence ke yang lain kan gitu kan. Itu Mas Unggul kira-kira. Baik, itu tadi saya banyak belajar hari ini terkait cerita bagaimana melakukan budidaya ayam petelur, kemudian juga program pemberdayaan yang lain, dan tantangannya juga sudah dijelaskan secara komprehensif tadi. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman yang juga sedang menjalankan program CSR, program pemberdayaan masyarakat, mengalami tantangan yang sama. Apa Pak pesannya kira-kira? Ini mungkin Mas Unggul lebih kalau saya ngasih saran nggak pas Mas Unggul. Ya tidak Pak, karena sudah ada experience-nya yang di belakang kita Pak. Gimana Pak? Silakan. Sarannya sih gini, tidak semua yang kita lakukan itu pasti diterima positif oleh orang lain ya. Tapi selama kita yakin bahwa yang kita lakukan itu ini memiliki nilai dan dampak positif bagi orang lain, insya Allah itu kita sudah berada di track yang benar. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang manusia yang lain kan begitu ya. Insya Allah begitu. Jangan berputus asa ketika hanya ada kegagalan atau hanya karena ada kalimat yang tidak mensemangati kan gitu. Terus bersemangat menjadi insan pemberdaya Mas Unggul. Thank you Pak. Iya, tadi terima kasih pesan-pesannya dan juga semangatnya dari Pak Ediarto, Community Relation dan juga CSR Pertamina EP Cepu JTB Project. Dan teman-teman jangan lupa beli produk telur dari klaster desa apa Pak? Desa Dologede. Desa Dologede, Kabupaten Bojonegoro. Ya. Nanti insya Allah ini akan jadi produk unggulan dari Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.